Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat semua ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Sudah disiapkan ya bukunya? Kalau sudah, sekarang kita mulai. Mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Kita bergerak menggunakan anggota tubuh, kepala, tangan, kaki, dan badan itu merupakan anggota tubuh yang biasa kita gerakkan. Gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut dengan tari. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak dalam tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana. Gerak tari dapat meniru gerak alam, gerak suatu kegiatan, atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Nah, sekarang untuk gerak kuat. Gerak kuat pada tari ditandai dengan tempo musik yang cepat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Nah, contoh tari yang banyak menggunakan gerak kuat yaitu tari Ratuh Jaro dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari perang dari Papua. Sudah paham ya? Sekarang untuk gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang lembut. Tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan. Gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan halus, kesedihan, atau sakral. Contoh dari gerak lemah yaitu tari bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Gambyong dari Jawa Tengah, dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, itu tadi gerak kuat dan gerak lemah. Gerak lemah itu juga dapat dijumpai dalam kegiatan membatik. Bagaimana cara melakukannya? Nah, untuk cara melakukannya, yang pertama, posisi badan duduk bersimpuh. Gerakkan tangan kanan ke samping sambil kepala menengok ke samping kanan. Angkat tangan kiri ke depan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Sekarang yang kedua, gerakkan tangan kanan ke depan sejajar dengan tangan kiri. Diikuti dengan menggerakkan kepala menghadap ke depan. Dan yang ketiga, ulangi gerakan dengan 1 kali 8 hitungan. Nah, untuk gerakannya nanti bisa kalian lihat di buku kalian halaman 32. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Keberagaman teman-teman di sekolah. Dalam acara memperingati Hari Kartini, Made dan teman-teman memakai pakaian tradisional dari beragam daerah. Made dan teman-teman memakai pakaian tradisional sesuai asal suku masing-masing. Made memakai pakaian tradisional dari Bali. Sita memakai pakaian tradisional baju bodo dari suku Bugis. Nah, di Indonesia itu terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional pun bermacam-macam.
Keberagaman suku bangsa di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Ada perbedaan kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, perbedaan kemampuan atau keterampilan, dan lain-lain. Perbedaan kegemaran itu biasanya berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Ada juga keberagaman sifat, misalnya ada teman yang bersifat penolong, periang, ramah, pemalu, penyabar, pemberani, dan sebagainya. Walaupun berbeda, ingatlah kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Paham ya? Kita lanjutkan muatan matematika. Menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Nah, itu bisa kalian lihat di buku pulpena kalian halaman 30. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Ada beberapa cara untuk melipat taplak meja tersebut sehingga menjadi dua bagian yang tepat berimpit dan saling menutupi. Lipatan-lipatan yang dihasilkan dapat digambarkan sebagai garis berikut. Nah, dilihat ya, itu lipatan-lipatannya bisa kalian ya, ada yang dilipat miring, ada dilipat horizontal, dan ada yang dilipat diagonal, vertikal ya. Garis-garis hasil lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Dari gambar dapat dilihat bahwa pada bangun persegi terdapat 4 sumbu simetri. Jadi, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi bagian sama besar. Nah, sekarang perhatikan contoh sumbu simetri pada bangun datar lainnya berikut. Nah, itu ada gambar segitiga. Segitiga sama kaki itu memiliki satu sumbu simetri. Nah, dilipat menjadi 2 sama besar, itu berarti dia mempunyai satu sumbu simetri. Persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri. Nah, dilihat garisnya ya, mempunyai 2 sumbu simetri. Nah, itu apa? Tadi lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian sama besar. Nah, untuk persegi panjang bisa dibagi menjadi 4 sama besar. Berarti apa? Persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri. Sudah paham ya? Sekarang menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, perhatikan teks berikut. Serat alami pada pakaian. Selama ini kita menggunakan pakaian tanpa mengenali jenis-jenis bahan yang ada. Beberapa ahli dari industri tekstil mengenalkan beberapa bahan dari serat alami yang kini telah banyak beredar di pasaran. Bahan yang terbuat dari serat alami diantaranya bahan katun, sutra, linen, wol, dan kulit hewan. Bahan katun terbuat dari benang kapas. Bahannya halus dan nyaman untuk dipakai. Bahan sutra terbuat dari benang halus dan lembut yang berasal dari kepompong ulat sutra. Jika terkena cahaya, kain ini akan tampak berkilauan. Pakaian yang berbahan dasar kulit hewan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain pakaian, kulit hewan juga dapat digunakan untuk membuat sepatu dan tas. Hewan yang sering dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian adalah domba. Nah, dari teks tersebut kita dapat menemukan informasi. Nah, kira-kira apa informasinya? Nah, untuk yang
paragraf pertama. Bisa juga informasinya apa? Tentang jenis-jenis bahan pakaian ya. Bisa juga informasi tentang bahan katun. Nah, setelah kita membaca teks, kita akan dapat menemukan informasi. Sudah paham ya? Kalau sudah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.